Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai wakil kepala sekolah beserta guru penjas di SMP Muhammadiyah 4 Medan. Adapun pertanyaan kami yaitu, apakah penggunaan media pembelajaran dapat berpengaruh atas pencapaian tujuan pembelajaran? Menurut Bapak Imam, bagaimana pertanyaan tersebut? Oke, baik. Pada pekerja, penggunaan media pembelajaran itu yang pastinya dapat berpengaruh, karena dalam mencapai tujuan pembelajaran pasti banyak hal yang harus digunakan, seperti metode pembelajaran dan juga pastinya media pembelajaran. Kalau misalkan dikatakan berpengaruh atau tidak, pastinya berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh agar pencapaian tujuan pembelajaran bisa dicapai dengan lebih baik lagi, dengan lebih efisien lagi, dan mungkin dengan lebih efektif lagi. Menurut Pak Putra bagaimana? Ya, pengaruh pembelajaran, media pembelajaran itu sangat berpengaruh karena itu mempermudah siswa menguasai materi pembelajaran dengan tujuan menimbulkan dan memotivasi siswa, meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar, dan di siswa itu kayak lebih semangat dengan adanya media pembelajaran itu. Oke, pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Imam. Saya ingin bertanya, mengapa menggunakan media pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempercepat proses belajar siswa? Oke, baik, saya jawab. Mengapa? Karena dalam penggunaan media pembelajaran pastinya lebih mudah para siswa memahami pembelajaran yang mereka pelajari, ya. Dibantunya dengan media pembelajaran melalui visual, motorik, bahkan pemahaman anak-anak tersebut jadi lebih mudah ditangkap anak-anak tersebut dalam proses pembelajaran. Oke, kalau menurut Bapak Putra? Ya, pemakaian media pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar hal baru dalam materi pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh semua siswa atau muridnya. Media pembelajaran yang menarik juga bagi siswa dapat menjadi rangsangan bagi siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, mengapa diperlukan adanya media pembelajaran dalam pembelajaran PJOK? Menurut Pak Imam bagaimana? Menurut saya pembelajaran adanya media pembelajaran di setiap pelajaran apapun itu dapat membantu, khusus di pelajaran olahraga yang merupakan pelajaran yang lebih banyak prakteknya, lebih banyak unsur prakteknya, kan? Menggunakan gerakan-gerakan, pengalaman-pengalaman yang meliputi benda, bola, kecil besar, ya. Nah, media pembelajaran pastinya sangat-sangat diperlukan dalam pembelajaran olahraga. Nah, kalau misalkan teori saja mungkin anak-anak tidak bisa cepat memahami, tapi kalau dengan media pembelajaran mungkin anak-anak sudah lebih gampang untuk memahami pelajaran olahraga tersebut. Ya. Pak Putra bagaimana? Ya, penggunaan itu adalah berguna juga sebagai wahana bagi siswa untuk melakukan aktivitasnya. Jadi pelajaran dengan siswa banyak dalam olahraga. Jadi artinya wahana
dan kualitas siswa dalam memahami pembelajaran juga pasti lebih bagus lagi, dan proses belajar mengajar juga pasti lebih menarik, lebih efisien dan lebih kreatif lagi. Ya, dengan menggunakan media yang tepat dia dapat meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Juga itu siswa juga akan dengan mudah memahami suatu materi ada di media pembelajaran itu. Kalau ini dan biasa belajar yang lain, dia siswa-siswanya mudah memahami materinya. Dan terakhir, mengapa dalam proses pembelajaran sangat penting adanya pemanfaatan media pembelajaran? Menurut Bapak Imam bagaimana? Baik, menurut saya dalam proses pembelajaran adanya pemanfaatan media pembelajaran itu ya itu sangat penting. Sebagai contoh mungkin ya dalam bidang olahraga, ketika guru menjelaskan apa itu bola, bagaimana bola, kalau hanya sebuah teori guru yang ucapkan, tidak adanya media pembelajaran seperti bolanya itu sendiri ataupun bentuk benda lainnya, ya anak-anak akan sulit membayangkan atau melihat, mengetahui bola itu apa sih. Kalau hanya sekedar teori, itu akan lebih mempersulit anak. Sedangkan kalau ada media pembelajaran, ada bolanya misalnya, anak-anak jadi lebih tahu, langsung tahu, oh ternyata inilah bola itu, inilah misalkan net itu tadi atau dan semacamnya lah. Maka dari proses pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran itulah yang membuat sangat penting karena bisa membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya. Ada media pembelajaran ya manfaatnya membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif, kehadiran media cukup menarik, berwarna dan variatif, dapat juga membuat anak lebih murid-muridnya lebih aktif, terlibat, bebas bereksplorasi, dan mereka mendapat mencoba hal baru dari media pembelajaran ini. Ya, jadi kegiatan pembelajaran itu jadi lebih mudah lah untuk mereka dengan media pembelajaran. Oke, terima kasih kepada Bapak Imam dan Pak Putra atas wawancara ini. Kita sudahi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan di sini ekskul futsal yang lebih populer dan banyak peminatnya. Oke, saya akan bertanya kepada wakil kepala sekolah yaitu Bapak Imam, bagaimana perkembangan ekskul di SMP Muhammadiyah 4? Pengembangan ekskul apalagi futsal. Ya, futsal. Pengembangan ekskul futsal di SMP Muhammadiyah 4 terbilang ya cukup baik perkembangannya. Terbilang juga sebagai ekskul yang banyak diminati para siswa dan juga para siswi, siswa laki-laki juga, siswi perempuan juga. Dalam artian ya futsal ini juga perkembangannya ya lumayan bagus, apalagi dengan pelatih juga yang kompeten dan fasilitas yang cukup memadai, adanya
saja yang diraih oleh siswa terhadap eskul tersebut? Prestasi ya, kita kemarin alhamdulillah juara satu futsal tingkat SMP di SMP Kartika 11 Medan. BT juara angkatan emas dan tahun 2017. Nah, sekarang kita lagi mempersiapkan juga lah kepada pertandingan anak SMP lagi dan persiapan lagi. Terima kasih atas wawancaranya kepada Bapak Imam selaku kepala sekolah dan Pak Putra selaku guru PJOK sekaligus guru sekolah di SMP Muhammadiyah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peace.
luar situasi kelas secara bebas dan sebutkan contohnya. Pemanfaatan media di luar situasi kelas secara bebas adalah media yang digunakan tanpa diawasi, yaitu pembuat media pembelajaran akan menjual dan mendistribusikan agar dapat digunakan masyarakat dalam pembelajaran. Contohnya kaset pembelajaran bahasa Inggris dan pemanfaatan program siaran radio pendidikan. Apa itu pemanfaatan media di luar situasi kelas secara terkontrol dan sebutkan contohnya. Pemanfaatan media di luar situasi kelas secara terkontrol adalah media yang dilakukan untuk rangkaian kegiatan. Contohnya adalah pemanfaatan siaran radio pendidikan untuk prasmanan guru. Yang kedua, pemanfaatan media untuk mencapai ijazah persamaan SMA di Amerika Serikat. Oke, selanjutnya pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan media secara kelompok. Media secara kelompok adalah media yang dirancang untuk digunakan secara kelompok yang memerlukan bentuk petunjuk. Syarat-syaratnya: 1. Suara harus terlihat keras agar dapat didengar oleh seluruh anggota kelompok. Yang kedua, gambar dan tulisan harus besar agar terlihat oleh seluruh anggota kelompok. Yang ketiga, perlunya ada penyajian pengeras suara dan memperbesar gambar. Media seharusnya digunakan dengan perencanaan yang sintetis. Sebutkan dan jelaskan secara singkat apa saja yang dilakukan saat penggunaan media agar dapat mengandung tercapainya tujuan instruksional. Penggunaan media agar dapat mendukung tercapainya tujuan instruksionalnya antara lain adalah persiapan sebelum menggunakan media, artinya mempelajari dan mengikuti buku petunjuk agar tujuan dapat tercapai. Yang kedua, kegiatan selama menggunakan media, artinya pada saat menggunakan media, gangguan-gangguan yang dapat mengganggu perhatian dan konsentrasi. Yang ketiga, kegiatan tidak lanjut, artinya menjagai apakah tujuan lebih tercapai dan menempatkan pembahanan. Oke, terima kasih untuk Naila dan Jessica atas wawancaranya. Kita sudahi. Assalamualaikum.